namanya BULLA, bula. Jadi bula ini adalah rongga kosong yang isinya adalah sebenarnya hantaran suara yang nanti akan ditranslate oleh tubuh masuk ke telinga bagian dalam. Kita masih ingat ya dulu zaman kuliah ya, dok, getaran suara ada namanya malleus incus stapes yang merupakan auditory ossicles atau tulang di daerah telinga yang tugasnya menghantarkan suara. Dari gedang telinga bergetar, lanjut ke malleus, lanjut ke incus, lanjut ke stapes. Sampai nanti ke cochlea dan ke kanalis semicircularis atau telinga bagian dalam. Nah, bula ini fungsinya adalah untuk menyimpan getaran suara tersebut untuk dihantarkan ke telinga bagian dalam. Jadi normalnya itu nggak kosong bula ini sebenarnya, dok. Tapi if something goes wrong, contohnya otitis media, ini bisa terisi cairan atau terisi massa, seperti benjolan atau tumor. Dan itu akan menyebabkan kucing dan anjing biasanya sampai ada gejala kepalanya miring atau gejala saraf seperti Horner's eyes. Itu juga bisa muncul. Jadi anatomi bula kita harus paham karena kalau kalian nanti baca CT scan, ini akan penting untuk kalian baca untuk menentukan terapinya. Nah, sekarang kita lihat kalau dari CT scan liang telinga itu seperti apa bentuknya. Kita mulai dari external ear canal dulu. Kalau di anjing kita lihat huruf L-nya ya, nampak ya. Dan ini adalah yang kita sebut sebagai vertical ear canal. Yang ini adalah horizontal ear canal. Dan di sini itu adalah gendang telinga. Kita lihat di sini ada tengkorak ya. Yang di sini adalah lokasinya otak di sini. Nah, pada kucing pun sama. Lebih landai sedikit dibandingkan anjing ya untuk huruf L-nya ya. Nah, di sini gendang telinga, di sini liang telinga bagian luar, termasuk horizontal dan termasuk vertikal. Dan inilah telinganya. Bayangkan aja di sini ada telinga tegak gitu kan. Masuknya lewat sini. Itulah CT scan. Nah, sekarang kalau bulanya gimana? Kita lihat tadi kan kalau misal gambar diagram tadi adalah bola kosong, ini adalah bula. Ini yang kita mau lihat. Struktur pertulangannya bagaimana? Terus kondisinya sekitarnya apakah ada cairan ataukah ada massa atau ada yang lain itu kita juga harus cek. Nah, bedanya fundamental anjing sama kucing, dok. Kalau anjing itu septumnya tipis banget sehingga kita bisa menembus dari luar ke dalam. Tapi kalau kucing kalian lihat, kucing bulanya itu terpisah menjadi dua area. Ada area medial, ada area yang lateral. Jadi ketika kucing itu ada sakit otitis media, kita harus cek dulu dengan CT scan apakah lokasinya cairan atau masanya di bagian medial yang lebih dekat dengan otak atau di lateral yang lebih dekat dengan gendang telinga. Itu pendekatannya udah jauh berbeda, nggak cuma minum antibiotik, nggak cuma minum steroid, tapi ada berbagai macam. Jadi pastikan kalau kucing kalian paham bahwa ada septum atau sekat yang tebal yang memisahkan antara bula lateral dan bula medial. Nah, udah kita bahas ya tadi dasar-dasar anatomi. Sekarang kita bahas tentang otitis sendiri itu seperti apa sih penyakitnya. Jadi otitis itu adalah pada intinya ya, kita sudah tahu dia pada intinya adalah peradangan pada telinga. Ingat ya, garis bawahnya adalah radang. Ingat basic pathology language yang belakangnya tis 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 itu artinya radang, bukan infeksi. Radang tidak selalu sama dengan infeksi. Ini sama prinsipnya dengan organ-organ lain. Contoh paling gampang, gastritis. Apakah gastritis infeksi lambung? Bukan. Tapi radang lambung yang plus minus ada infeksi. Pankreatitis. Berarti radang pada pankreas. Bukan berarti pankreasnya infeksi. Makanya belum tentu perlu antibiotik. Sama dengan konsep otitis. Otitis nggak selalu butuh antibiotik. Malah untuk kasus saya, kalau untuk otitis jarang banget saya dok. Hampir nggak pernah saya ngasih antibiotik sistemik untuk kasus inflamasi atau telinga atau otitis. Karena kalau pemakaian antibiotik untuk telinga itu sebenarnya konsentrasinya rendah banget ya yang sampai ke telinga. Itulah kenapa saya jarang banget pakai antibiotik sistemik untuk telinga. Nah, jadi dari konsep ini kalian harus paham ya bahwa otitis dan ear infection itu dua konsep yang berbeda. Ear infection ya ear infection gitu. Tapi apakah ear infection pasti otitis? Belum tentu dan sebaliknya. Pahami dulu konsep ini. Dan ini sangat umum ditemui. Hampir hampir kurang lebih di atas 70-80% anjing alergi itu ada masalah telinga. Jadi kalau kalian cek sakit kulit apapun, itu harus cek telinga karena telinga adalah sambungannya penyakit kulit. Itulah kenapa kalau di hewan, spesialisasi kulit itu dermatologi and otologi, kulit dan telinga.
Beda sama kalau manusia. Kalau manusia kan SPKK kulit dan kelamin ya. Kalau di hewan kelamin udah beda, beda area. Itu udah bedanya spesialisasi namanya terigenologi. Nah, kalau di hewan masih sambungannya sakit kulit. Kalian harus tahu bahwa ini adalah klaim asuransi yang nomor satu di Amerika Serikat dan di UK. Cuma saya lupa di sini masukin papernya, maaf. Tapi kalian bisa cari bahwa kalau misal di luar negeri kan sudah ada asuransi ya. Dan klaim nomor satu itu pasti ear infection. Saking seringnya kasus ini. Jadi itulah kenapa kalian harus paham betul bagaimana penanganan ear infection, karena kalian mungkin kalau klinik kalian ramai, saya pasti bisa jamin sehari sekali, paling enggak sehari sekali ada masalah telinga. Entah itu keluhan utama owner atau mungkin owner yang nggak nyadar bahwa telinganya bermasalah. Nah, otitis itu bukan sebuah diagnosis ya. Jadi otitis itu sebenarnya adalah sebuah sindrom, temuan klinis. Jadi kalau dibilang penyakit itu bukan. Contoh paling gampang ini deh. Apakah kalian mendiagnosa anjing itu, misal anjing vomiting? Is it a diagnosis? Ini bukan diagnosis, hanya gejala. Sama otitis pun seperti itu sebenarnya. Jadi dia tuh bukan penyakit, tapi dia hanya merupakan sindrom. Ada penyebab utama kenapa kok bisa anjing ini otitis. Nggak ada ceritanya anjing tiba-tiba otitis gara-gara mungkin habis jatuh atau kenapa, itu nggak ada ceritanya seperti itu. Ada sebuah sindrom lebih besar yang kalian harus cari tahu ketika anjing itu otitis. Jadi dari sini harus paham konsepnya. Jenis otitis itu juga ada banyak, tapi pada intinya kita bagi menjadi tiga. Otitis eksterna atau pada ear canal yang bagian luar. Ini yang paling sering kita tangani ya, saya rasa ya, otitis eksterna. Yang kedua, otitis mediae atau yang pada bula. Tadi pasti bentuk bula ya. Bola kosong di belakang gendang telinga. Itu adalah bentukan bula. Nah, ada juga lagi otitis interna yang merupakan inflamasi pada koklea atau pada kanalikuli atau telinga bagian dalam. Nah, kalau semisal otitis media dan interna itu memang lebih sulit diagnosanya. Kita nggak bisa dari luar. Karena otoscopic exam itu mentok sampai gendang telinga. Dan ketika kita mau diagnosa autisme media dan interna, kita harus bisa melihat di balik gendang telinganya, yaitu dengan CT scan. Radiografi sayangnya kurang bisa menggambarkan bula dengan baik. Jadi saya nggak terlalu mengandalkan X-ray untuk memeriksa bula. Kurang bagus. Dan tergantung posisinya juga. Posisinya salah dikit, nggak kebaca bulanya biasanya. Jadi butuh tenaga yang luar biasa kalau mau baca bula lewat X-ray. Nah, ke pemeriksaan otoskopi ini dasar banget, tapi saya rasa masih banyak yang perlu latihan pemeriksaan otoskopi ya. Jadi pada intinya kalau kita cek otoskopi, itu adalah kita harus cek tiga hal. Yang pertama, yang paling dasar, dinding telinganya itu seperti apa bentuknya. Apakah ada kemerahan? Kalian harus cek warnanya. Apakah warnanya merah atau pucat biasa? Atau mungkin ditempelin nanah? Atau mungkin ada masa hitam? Itu semua harus dilihat. Terutama ukuran telinganya, ukuran diameter liang telinganya. Kalau anjing yang sakit telinga itu biasanya umumnya disertai dengan stenosis atau penyempitan. Dan itu nanti kalau dalam pemeriksaan otoskopi nanti kita lihat bareng-bareng, itu biasanya telinganya bentuk kerucut dan makin ke kita lihat kamera otoskop itu biasanya makin sempit ke depannya. Itu adalah stenosis, dan kalian juga harus assess atau nilai dari pemeriksaan otoskopik exam. Yang terakhir, yang paling wajib dilihat, apakah telinganya ada massa atau tumor. Ini yang penting untuk dicari tahu. Karena kalau semisal ada massa atau tumor, penanganannya akan sangat-sangat jauh berbeda sama anjing alergi atau karena sakit hormon. Jadi harus bisa evaluasi dinding telinganya. Yang kedua, debrisnya, telinganya kotor apa enggak? Itu yang dicek dulu. Kalau telinganya kotor, oke kotor. Kotor apa? Nanah kah? Atau ceruminous debris atau yang dry atau yang wet, itu banyak banget arahnya bisa ke infeksi bakteri, ke jamur. Ini penting banget untuk kalian assess, karena kalau ternyata isinya adalah discharge mukopurulen, mungkin kalian akan memerlukan ear flush yang dalam untuk menghilangkan nanah purulen ini. Ceruminous itu lebih susah biasanya. Nah, yang ketiga, evaluasi gendang telinga atau tympanic membrane. Dan ini adalah evaluasi yang menurut saya yang kadang-kadang suka kelewatan, dan and I'm not blaming you, karena ngecek gendang telinga itu emang susah dan butuh training dan butuh waktu untuk bisa ngeliat gendang telinga ya. Jadi ini tuh pada intinya adalah ngelihat apakah telinganya intact atau rupture. Intact itu maksudnya telinganya masih utuh apa enggak gendangnya.
masih bagus apa enggak. Atau mungkin ada ruptur atau ada lubang, itu kita juga harus cek. Jadi dari situlah kita harus bisa evaluasi, karena untuk cek dengan telinga itu adalah pengecekan pengukuran apakah obat telinga yang kita kasih nanti bakal aman atau ada potensi efek samping. Ngeceknya dari gendang telinga. Nah, ini saya ada video yang saya buat udah lama nih sebenarnya saya buatnya ya, tapi saya rasa masih applicable. Bagaimana cara placement untuk memeriksa otoskop pada hewan. Nah, semoga dua suaranya kedengaran ya. Panitia bisa minta tolong konfirmasi kalau suaranya nggak kedengaran ya. Kali ini saya pengen berbagi kesempatan untuk menunjukkan ke teman-teman gimana sih caranya periksa telinga pakai otoskopi. Karena ini periksaan penting banget untuk semua penyakit kulit. Karena kalau kita nggak lihat dalamnya, kita nggak bisa obatin. Pastikan dulu yang pertama kali otoskopinya hidup. Kalau teman-teman mau periksa otoskopi, jangan tarik telinga ke atas. Saya pause dulu. Kalau kalian ngecek otoskopi, seperti kata-kata saya, telinganya jangan ditarik ke atas, tapi tarik keluar, seperti yang akan saya lakukan habis ini. Tapi tarik telinganya keluar. Seperti ini. Beda kontras ya. Kenapa kalau harus seperti ini? Karena yang tadinya struktur L itu tadi, kita lurusin. Jadi menggok gini. Jadi otoskopnya bisa melihat dari ujung jempol saya ke telunjuk sini. Jadi itulah tujuannya saya meluruskan. Tapi kalau saya ngeceknya lurus, tegak, lurus kayak gini, nanti mentok dok. Otoskopnya dokter lihat adalah di sini. Tek, 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 tek. Nah ini, nyondat di sini. Padahal harusnya kita kan mau ngecek gendang telinga, posisinya kan di sini ya. Nah makanya kita luruskan. Seperti ini. Kenapa? Coba lihat anatomi telinga. Kalau teman-teman tarik ke atas, bayangkan, notok dok, nggak bisa masuk ke dalam. Dokter nggak bisa lihat gendang telinganya. Jadi itu pentingnya, tarik telinganya keluar, bukan ke atas. Oke? Jadi tarik telinga keluar, posisikan otoskopi di daerah incisor di daerah sini, sebelum dokter untuk masuk lebih dalam lagi. Jadi seperti ini. Dan dokter lihat dalamnya, coba cari liang telinganya bagaimana. Unfortunately untuk yang video kali ini saya nggak bisa tunjukin, tapi di video yang selanjutnya nanti saya akan tunjukkan apa yang saya lihat dan gimana cara interpretasinya. Terima kasih. Maaf, saya ulang sedikit placementnya. Sebelum dokter untuk mas. Nah, kita harus paham anatomi eksternal liang telinga. Kita kalau melihat pina, itu ada dua incisura, belahan. Telinga itu membentuk belahan kan dok ya. Jadi ada belahan luar, tengah, sama dalam. Dokter placement otoskopnya bukan di sini, tapi di sini. Incisura yang paling luar. Jadi kalau teman placementnya di sini atau place di sini, otomatis kalian pasti notok karena di sini adalah dinding telinga. Nah, lubang telinga itu di mana? Di sini dok terusannya. Jadi kalau di gambar ikutin mouse saya, ini adalah telinga. Dari incisura yang paling luar, ini kena telinga, dan bulannya ada di sini. Untuk membantu membayangkan. Seperti itu ya dok ya. Lebih dalam lagi. Kali ini saya pengen berbagi kesempatan. Nah, kali ini adalah saya pakai videoskop yang ada di Amerika waktu itu, Karl Storz ya, videoskop yang standar ya, yang paling mahal sayangnya ya. Jadi eh, akan saya jabarkan apa yang saya lihat dengan pemeriksaan otoskopi. Kita akan lihat bareng-bareng di layar. Halo, ketemu lagi teman-teman dengan saya. Sekarang saya akan jelaskan gimana sih cara interpretasi temuan pemeriksaan otoskopi. Jadi ada 3 hal yang teman-teman harus catat. Yang pertama dinding telinganya. Apakah merah? Apakah ada massa? Apakah ada yang lain-lain? Itu harus diperiksa teman-teman. Terus yang kedua, teman-teman harus cek ada debris atau enggak. Apakah sifatnya waxy atau berminyak, ataukah penuh serumen. Terus yang ketiga, status gendang telinga atau thematic membrane. Dia utuh atau enggak. Ini sangat penting, yang nanti akan saya jelaskan kenapa. Ini saya menggunakan pemeriksaan video otoskopi supaya kita bisa lihat bareng-bareng. Kalau teman-teman lihat, coba lihat dinding telinganya, dia normal, tidak merah. Ingat, tadi kita kalau ngecek telinga, apa aja yang kita cek? Yang pertama dinding telinganya. Tuh lihat, dinding telinganya sekelilingnya. Bagus nih, warnanya pink, cerah. Terus dinding telinganya ada stenosis apa enggak? Enggak ada. Karena di ujung sana masih lebar nih lubangnya. Terus ada massa apa enggak? Ada tumor apa enggak? Enggak ada. Enggak ada tumor, enggak ada sumbatan. Jadi bagus banget liang telinganya. Terus lihat yang kedua. Debrisnya apa? Kotor apa enggak? Kalau iya, kotornya jenis apa? Debris purulen atau debris yang sifatnya seruminous.
Nah, yang ini kita lihat telinganya bersih dan inilah telinga anjing normal, bersih sama sekali nggak ada kotoran. Kalau teman-teman lihat di dalam sana, tympanic membrane atau gendang telinganya terlihat di sana. Nah, inilah susahnya lihat gendang telinga, dok. Jadi kadang-kadang gendang telinga tuh lokasinya jauh dan kadang-kadang kita nggak notice. Nah, jadi gendang telinga tuh yang mana? Yang ini loh. Bentukannya kan kelihatan ketika ada area-area yang transparan seperti ini adalah pars tensa. Tadi kita belajar anatominya ya. Dan ini adalah stria malearis yang bentuknya seperti huruf C tadi. Nah, ini adalah gendang telinga seluruhnya. Ini adalah yang pars flaccida. Nah, ini adalah yang kalian endpoint dari telinga itu adalah kalian melihat ini sebenarnya. Kalau bisa bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak harus banget bisa. Tapi kalau kalian bisa lihat gendang telinga itu lebih bagus buat pasien. Lihat utuh. Dan saya tidak lihat adanya debris. Jadi inilah telinga normal di anjing. Seperti itu. Terima kasih. Nah, seperti itulah ya cara kita memeriksa telinga dan apa yang kita lihat. Jadi kalau misal belum bisa ngecek telinga, it's okay. Memang butuh waktu. Mungkin kalau ada kesempatan ada workshop itu kita bisa yang periksa telinga ya, karena itu pemeriksaan basic banget. Jadi untuk semua dokter hewan sebenarnya nggak cuma spesialis dan nggak cuma interest kulit, periksa telinga itu harus bisa sebenarnya, dok. Itu basic skill. Untuk melihat apakah telinga ini ada peradangan atau tidak, itu semua dari sana pemeriksaannya. Oke, kita next. Yang pertama, saya ulangi lagi supaya nggak bosan. Evaluasi dinding telinga. Harus bisa dulu. Kita lihat dulu telinganya seperti apa. Apakah ada massa atau tidak, atau bagaimana kemerahannya. Nah, kalau kalian ngecek telinga, ada namanya ridge, 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 yang anak panah ini. Ini adalah pembatas antara liang telinga vertikal dan horizontal. Jadi anggapannya, anggaplah jari saya ini adalah liang telinga. Jadi lokasi ridge-nya itu, dok, adalah di sini, di jari sebelah kiri saya, telunjuk ini. Nah, ini dok, yang harus kalian singkirkan. Kalian harus tarik keluar. Dan kalau kalian telinga tarik keluar, dari yang seperti ini, sebelah kiri akan jadi gambar sebelah kanan. Karena kalian tarik ridge-nya keluar. Dan itulah tekniknya. Karena itulah kenapa kalau cektoskop itu jangan tarik telinga ke atas ini. Harus tarik keluar. Itulah juga kenapa kalau kalian ngecek otoskop, telinganya harus kalian yang megang, bukan paramedis atau tenaga pembantu yang megangin hewannya. Karena tangan kiri kalian yang megang megang telinga anjing itu adalah yang justru mengarahkan supaya telinganya bisa lurus. Sementara tangan kanan kalian megang otoskop. Atau sebaliknya ya dok ya kalau kalian idal ya. Nah, jadi tangan dominan kalian megang otoskop, tangan yang non dominan kalian pegang telinganya. Jadi jangan mau telinganya dipegangin sama pet ownernya atau dipegangin sama para medis kalian. Harus kalian yang megang. Itu istilahnya setiran kalian tuh di situ. Harus bisa supaya bisa melewatin bagian yang ini. Nah, tadi kita udah lihat telinga yang normal itu bentuknya adalah bentukannya bulat dan seperti pipa lah anggapannya ya. Panjang banget itu. Nah, kalau misal dia panjang gitu ya, otomatis normal. Tapi kalau seperti ini dok, kita lihat seperti kerucut, menyempit di daerah sana. Itu adalah namanya stenosis. Stenosis itu berarti sudah terjadi secara kronis. Kecuali pada rasa tertentu ya, jangan lupa. Frenchy, anjing pug, itu memang cenderung lebih sering stenosis karena memang secara anatomi, anjing-anjing brachyscephalic itu telinganya memang lebih stenosis. Nah, kalau seperti ini, mungkin perlu treatment lebih lanjut. Nanti kita akan bahas di bagian terapi. Nah, ini kita bandingkan dinding telinganya memang betul nggak ada debris, tapi merah. Merah, merona. Dan ini adalah liang telinga yang sedang meradang. Jadi ini juga termasuk salah satu yang nggak normal. Dan biasanya kalau kalian cek histologi, pasti ada infeksi sekunder biasanya. Antara itu bakteri atau jamur. Nah, ini yang penting yang harus kalian lihat. Karena kebanyakan telinga yang sakit, terutama anjing-anjing tua ya, atau kucing tua, pas dicek tuh ternyata masalahnya bukan karena alergi, tapi ternyata karena tumor. Telinga itu juga organ yang bisa kena tumor, dok. Kadang-kadang bisa di-remove, kadang-kadang nggak bisa. Susah kalau yang udah kayak gini. Jadi kalau kita lihat ada tumor seperti ini, otomatis terapinya harus diangkat. Nah, kalau udah kayak gini, kita harus cek seluruhan ya, dok ya. Nggak cuma ngecek benjolannya doang, tapi gimana sekelilingnya. Karena kayak gambarin aja deh, lihat sekelilingnya. Tumornya nggak cuma satu, tapi ada dua di sini. Belum lagi yang di sebelah sini. Itu ada banyak banget bentuk gerenjelan ya kalau bahasa Jawanya, atau bahasa medisnya itu adalah ceruminous gland hyperplasia.
atau hiperplasia dari kelenjar serumen di telinga. Itu terjadi ketika mereka sudah kronis. Nah, kalau udah kronis seperti ini, Dok, itu kadang-kadang operasi sendiri agak susah. Harus digabung dengan pengobatan yang lain seperti steroid atau kemoterapi kalau ternyata memang kanker. Terus yang kedua adalah evaluasi debris telinga. Gimana telinganya, kotorannya? Kotoran nanah kah? Kotoran yang kering kah? Karena ini bisa menjadi clue buat saya. Apakah ini ternyata infeksi bakteri atau jamur? Meskipun diagnosa finalnya adalah tetap sitologi ya, Dok, ya. Nggak boleh asumsi dari sini aja. Tapi biasanya yang purulen pada umumnya bakteri. Kalau yang kering, pseudomonas seperti ini pada umumnya yeast. Tapi again lagi-lagi itu masih dalam garis bawah pada umumnya. Belum tentu ya, Dok, ya. Nah, ini evaluasi gendang telinga. Jadi kita harus bisa lihat gendang telinga yang utuh itu bentuk seperti apa sama yang berlubang seperti apa. Nah, gendang telinga yang gambar sebelah A, ini sebelah B. Yang A itu gendang telinga anjing ya, Dok, ya. Karena bentuk huruf C-nya lebih dominan, lebih melengkung. Kalau yang B itu bentuknya lurus, itu bentuknya gendang telinganya di kucing. Nah, kedua liang telinga ini masih normal gendang telinganya. Tapi kalau di yang bawah, kita lihat gendang telinganya udah robek. Nggak ditemukan gendang telinga sama sekali. Ini adalah pertanda bahwa telinganya sudah ada lubang. Entah lubangnya yang kita buat atau yang lubangnya sudah alami terbentuk karena mungkin sudah kronis ya infeksinya. Jadi, kalau kalian lihat gendang telinganya bermasalah, outcome-nya adalah berarti kalian nggak boleh kasih obat telinga yang sifatnya ototoksik. Sebenarnya obat telinga apapun ya, Dok, ya. Kalau misalnya ada kerusakan gendang telinga, kita harus lebih hati-hati. Karena kalau mereka masuk ke gula dan kita apes ya, mereka bisa muncul gejala neurologis. Contohnya paling sering adalah kepalanya miring. Atau mungkin gejala Horner, mata yang Horner, atau mungkin gejala ataksia. Bisa juga anisokoria. Dari gejala mata ke saraf itu semua bisa dari telinga. Karena mereka satu saluran semua di sini. Jadi, pastikan kalian lihat gendang telinga kalau memungkinkan. Nah, kita akan bahas sekarang. Mulai ke penyakit nih. Jadi semoga belum bosan. Kita bakal bahas soal otitis eksterna atau infeksi, bukan infeksi, inflamasi atau peradangan telinga bagian luar. Nah, seperti ini telinga. Kita lihat lagi liang telinga bagian luar tuh yang mana ya? Yang kita maksud luar. Karena pet owner kadang-kadang tuh suka salah paham dan begitu juga dokter hewan. Banyak dokter hewan yang bilang ini kalau udah ini otitis ini berarti sudah bagian dalam yang kena. Nah, bagian dalam itu maksudnya apa? Karena kalau kita bagian dalam, kita bicara otitis interna, interna tuh di sini lokasinya. Dekat banget sama tulang tengkorak, lihat. Ini tulang tengkorak di sini. Nah, kalau di daerah liang telinga horizontal dan vertikal yang L ini masih terhitung otitis eksterna. Meskipun lokasinya di dalam banget di dekat gendang telinga, hitungannya masih otitis eksterna. Tapi kalau udah melibatkan bula, biasanya itu adalah sudah terhitung oleh otitis media. Nah, faktornya itu banyak banget. Ada faktor primer, sekunder, ada faktor predisposisi, dan perpetuating. Sebenarnya kalau kita mau yang benar-benar teoritik ya untuk kulit ya, eh, ada namanya teori PSPP atau primer, sekunder, predisposing, perpetuating. Tapi untuk mempermudah konsep untuk dokter hewan di Indonesia, saya bagi jadi tiga aja. Faktor primer, sekunder, dan faktor predisposisi atau saya gabung dengan perpetuating. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, inilah yang membuat pendekatan kasusnya tiap anjing sakit telinga itu beda. Kadang-kadang faktor primernya alergi, kadang-kadang ada sekundernya bakteri, ada yang yeast, itu akan membuat pengobatannya jadi sangat-sangat jauh berbeda. Nah, jenis otitis eksterna itu kalau kita lihat itu memang ada dua macam ya gambaran dari klinisnya ya. Yang pertama adalah jenis suppuratif otitis, di mana telinganya tuh benar-benar sampai keluar sekret, keluar nanah atau cairan, benyek telinganya sampai kerak kering seperti ini. Ini adalah jenis suppuratif otitis. Dan saya nggak bohong ketika saya bilang tipe yang suppuratif otitis itu adalah tipe-tipe telinga yang dari gambarnya saya udah bisa ngebau gitu istilahnya. Kalian juga pasti bisa kan kira-kira baunya seperti apa yang telinga sebelah A ya sebelah kiri di sini figure 4. Nah, ini adalah tipe telinga yang sangat bau. Kenapa? Karena dia mengeluarkan sekret atau debris yang sampai ngeces ya bahasa Jawanya, sampai keluar ke liang telinganya. Itu adalah tipe suppuratif otitis. Nah, yang lebih sering saya temuin itu adalah yang tipe yang erythrocerominous otitis.
Jadi ketika infeksi telinganya itu tidak disertai dengan produksi debris yang terlalu banyak seperti yang di tipe suppuratif otitis. Jadi dia tuh cuman merah doang gitu. Tapi debrisnya nggak banyak-banyak banget. Atau mungkin banyak tapi hanya inside nggak sampai bocor keluar. Itu adalah tipe erythroceruminous otitis yang kalian harus tahu. Dan ini adalah tipenya berbeda udah pendekatannya ya. Karena yang superatif otitis biasanya akan perlu yang lebih ekstrim. Seperti contohnya pembersihan telinga rutin atau bahkan sampai di ear flush kadang-kadang sampai obat yang diperlukan adalah obat oral juga kadang-kadang. Beda kasus sama yang figure 3 atau erythroceruminous otitis itu biasanya hanya butuh obat topikal doang. Jadi itulah pentingnya kita tahu ini tipe yang mana otitis eksternalnya. Nah, kita juga harus ingat ya, obat telinga apapun yang kita kasih ke dalam telinga itu akan melukai bakteri normal yang di dalam telinga. Jangan lupa ya, telinga manusia juga sama, telinga manusia, telinga hewan itu adalah ditetapi oleh bakteri dan jamur. Banyak jenisnya. Tapi ketika anjing atau kucing itu sakit telinga, maka bakteri Staphylococcus ini menangan, Dok. Menang jauh istilahnya. Jadi, bakteri Staphylococcus itu bully. Bully yang lain sehingga bakteri yang lain itu tertekan semuanya. Sementara bakteri yang tertekan adalah bakteri baik. Itulah kenapa kita sebutnya sebenarnya konsepnya adalah bukan infection tapi dysbiosis. Itu konsep telinga yang terbaru sebenarnya, Dok. Jadi ada sebuah paper yang mengatakan bahwa is it infection or dysbiosis. Itu bagus banget paper reviewnya. Karena beliau mengumpamakan kalau infeksi itu kan dapat true infection dari luar kan. Tapi kalau misal dysbiosis itu sebenarnya dapat gangguan dari keseimbangan bakteri baik dan jahat yang ada di telinga. Nah, itulah konsep sebenarnya dari otitis eksternal, alias dysbiosis dari mikrobiota yang ada di telinga. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Faktor yang pertama yang kalian wajib tahu, faktor predisposisi atau perpetuating. Yang sebenarnya dipisah, tapi saya gabung aja untuk mempermudah konsep kalian untuk malam ini. Nah, faktor predisposisi adalah faktor yang bukan penyebab utama telinganya meradang. Jadi ingat, faktor predisposisi itu adalah faktor yang bukan penyebab utama peradangan pada telinga pada awalnya. Namun, kondisi predisposisi itu memang bisa memperparah dan memperpanjang kondisi radang gitu. Jadi kalau misalnya ada faktor predisposisi, kalian akan lebih susah terapinya karena butuh waktu karena mereka memang memperparah kondisi telinga tersebut. Contoh paling gampang. Konformasi anatomis, tadi kita belajar ya tipe anjing yang erect atau telinga berdiri atau yang pendulus. Nah, dari sini kita belajar faktor predisposisi kan bukan faktor utama. Artinya apa? Tidak semua anjing yang telinganya pendulus atau yang turun itu infeksi telinga. Jadi kan dari sini bisa bayangkan ya, faktor predisposisi itu bukan faktor utama. Jadi bukan cuma anjingnya telinganya pendulus terus infeksi ya, nggak seperti itu. Nggak ada ceritanya anjing itu infeksi telinga hanya gara-gara telinganya lembab karena ketutup. That is not the only answer. Jadi kalau misal kalian mau nyari faktor utamanya apa, itu adalah faktor primer yang nanti kita bahas nanti. Contoh yang lain, perubahan patologis pada telinga, kayak contohnya kalsifikasi, itu akan merubah bentuk telinga. Jadi merubah eh, bagaimana prognosisnya pasien juga berubah. Dari sini adalah pentingnya kita tahu faktor predisposisi adalah faktor yang memang nggak menyebabkan infeksi telinga dari awal, tapi bisa memperparah yang kalian juga harus atasi. Nah, kebanyakan kasus yang saya lihat itu adalah kelupaan menangani faktor predisposisinya. Kenapa ini pasien kok bisa infeksi telinganya terus-terusan? Iya, mungkin oke ada jamur, ada bakteri dari sitologi. Tapi ada faktor ternyata yang anatomisnya mungkin nggak diperhatikan. Atau overtreatment telinganya dikasih banyak obat. Itu juga bisa mempengaruhi kesembuhan telinga. Jadi itulah kenapa penting untuk kita tahu bahwa faktor predisposisi itu juga penting untuk kita address. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, telinga berjumbai atau pendulous ear seperti contohnya pada anjing Basset Hound ya contohnya ya atau anjing Haspapis ya kalau kita bilang ya. Itu adalah telinga-telinga bentuknya tidur. Sekali lagi saya ulang, infeksi telinga tidak begitu saja terjadi hanya karena bentuk telinganya seperti itu. Kita logika aja, banyak anjing beagle di luar sana, banyak anjing Haspapis di luar sana yang telinganya turun tapi telinganya baik-baik aja. Emang betul, karena itu bukan masalah utama, itu hanya masalah, istilahnya kalau kita bilang masalah sekunder ya, atau predisposing factor.
Terus contoh lagi, rambut, telinga. Contohnya pada pudel biasanya ya. Pada cocker spaniel biasanya. Nah, ini yang sering salah kaprah, bahkan dokter hewan pun masih salah kaprah. Telinganya anjing, rambutnya suka dicabutin karena bikin infeksi telinga. No, bukan berarti telinganya berambut terus infeksi ya, karena ingat mereka adalah faktor predisposisi. Jadi faktor predisposisi ingat apa itu? Faktor yang bikin infeksi telinganya lebih parah, tapi bukan penyebab utamanya. Jadi itu artinya apa? Kalau anjing itu telinganya berambut, ya nggak usah dicabutin. Kalau nggak ada keperluan buat apa? Saya nyabutin rambut telinga tuh biasanya kalau misal ada kasus, misal ada tumor ya, saya mau cabut tapi menghalangi pandangan saya cabut. Atau mungkin ada kotoran menumpuk di sana sehingga rambut itu menjadi tumpukan kotoran, ya saya cabut nggak apa-apa. Tapi buat anjing yang nggak ada dosa, telinga nggak apa-apa, dicabut telinganya, oh ngamuk saya pasti. Itu bukan faktor alergi, malah bikin masalah soalnya pencabutan rambut. Itu karena hair follicle di telinga tuh kuat banget lekatnya. Sehingga kalau diambil itu malah menimbulkan radang biasanya. Dan malah bikin masalah. Gitu. Jadi again, remember, adanya rambut itu bukan kewajiban kita untuk mencabut karena mereka bukan faktor utama penyebab infeksi telinga. Terus yang lain, yang terakhir adalah telinga stenotik atau telinga yang menyempit. Contohnya pada anjing French Bulldog itu adalah konformasi anatomis juga ya, yang merupakan faktor yang harus kita nggak boleh lupa ketika menangani Frenchie sama anjing Pug terutama. Karena mereka secara natural, secara factory setting itu udah memang sempit telinganya. Tapi kita nggak lupa kan, banyak kok Frenchie di luar sana, banyak kok Pug di luar sana yang mereka meskipun telinganya sempit stenosis tapi nggak infeksi telinga. Karena again, back to the theory bahwa mereka bukan berarti telinganya sempit terus infeksi telinga ya. Itu adalah faktor predisposisi. Nah, ini saya kasih papernya dok ya, yang bahas soal anjing brakisepalik. Jadi, anjing brakisepalik, kenapa kalau semisal ada masalah telinga tuh biasanya bukan penyebab utamanya bukan karena stenosis. Kita lihat dari pemeriksaan video otoskopi ini. Kita kalau ngelihat anjingnya Frenchie yang sehat, sehat ya nih ya guys bawah yang sehat, itu biasanya mereka cuma stenosis tapi mereka nggak disertai dengan peradangan dan seperti yang ada di gambar. Meskipun sempit, nih lihat telinganya sempit banget kan karena mereka pesek. Meskipun sempit tapi nggak ada radang sekitarnya. Kotorannya nggak ada. Jadi cantik telinganya meskipun dia sempit. Inilah pertanda bahwa nggak semua anjing telinga sempit jadi infeksi. Itulah yang kita sebut sekali lagi, saya ulang-ulang sekali lagi adalah faktor predisposisi. Kelembapan berlebihan itu seperti apa? Contohnya anjing renang ya, apalagi anjing yang pendulous ear. Pendulous ear itu memang lebih rentan ya dok ketika renang atau ada aktivitas air karena mereka lagi-lagi memerangkap kelembapan. Tapi ingat, renang bukan penyebab utama infeksi telinga. Jadi kalau kalian bilang, dok ini kenapa sih telinga bermasalah? Gara-gara habis renang kemarin ya? Jawabannya adalah, bukan bu, bukan pak. Renang memang berparah kasus infeksi telinga, tapi nggak bikin dia infeksi telinga. Nah, yang terjadi biasanya adalah infeksi telinga terjadi dulu. Nah, terus dia renang, yes, makin parah. Itu baru betul. Bukan renang terus infeksi telinga. No, that's not how it happened. Karena kelembapan berlebihan itu bukan faktor utama. Telinga yang sehat, ketika dia kemasukan air atau kelembapan berlebihan, mereka punya mekanisme. Mereka punya silia di rambut tipisnya. Mereka bisa mengeluarkan air-air itu secara alami. Tapi kalau mereka dari dasarnya udah ada radang karena mungkin karena alergi atau parasit, terus ketambahan air, nah jadilah lebih parah. Again, kenapa disebut dengan faktor predisposisi. Dan ini terjadi biasanya di area-area yang cuacanya lembab. Contohnya negara tropis kayak negara kita. Jadi kalau negara kita memang kenapa sering infeksi telinga karena negara-negara tropis. Sama kayak negara tempat saya praktek spesialis dulu, Florida sama Georgia. Waktu saya sekolah di sana, itu memang cuacanya mirip-mirip sama di Jakarta ya. Karena mereka lembab banget dan negara-negaranya tropis subtropis. Overtreatment, ini tadi yang saya bilang. Kadang-kadang suka nyerbutin rambut telinga nggak ada dosa sama sekali dicabutin. Sampai bikin masalah baru. Kalau telinganya nggak ada masalah, buat apa cabutin nggak perlu. Terus penggunaan cotton bud, itu bukan nggak boleh ya dok ya kata cotton bud itu sebenarnya ya. Tapi tidak disarankan untuk pemakaian rutin. Saya pakai pakai cotton bud nggak? Pakai. Kalau saya bersihkan di klinik. Jadi bukan untuk on rutinitas. Karena kita pakai cotton bud itu kan kita udah tahu ya dok ya teorinya. Kita semakin mendorong kotorannya ke dalam dan bukannya malah ngeluarin. Jadi untuk penggunaan
cotton bud, batasi di klinik aja kalau saran saya dok ya. Untuk advice ke owner tetap sarannya jangan pakai cotton bud tapi pakai ear cleaner atau pembersih telinga. Terus jangan lupa yang terakhir adalah perubahan patologis pada telinga. Jadi kalau ternyata ada edema dan fibrosis, itu memang akan memperparah kasus yang sudah ada. Tapi apakah fibrosis ini faktor utama infeksi telinganya? Bukan. Ini adalah faktor sekunder atau faktor yang kita sebut sebagai tadi faktor predisposisi. Terus ada klasifikasi. Klasifikasi atau pengerasan di kartilago telinga itu juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya penyakit otitis eksterna. Sangat berperan serta. Nah, kalau kalian menemukan pathological changes yang seperti telinganya mengeras atau mungkin sudah parah, ini di sini disebutkan ya di papernya dokter eh, Timothy kalau nggak salah, dokter Timothy Van ya namanya. Jadi kalau kita lihat ketika perubahannya masih early to middle changes, dua atas ini kita masih bisa pakai steroid yang topical plus minus steroid yang oral ya dok ya. Tapi kalau masih early changes atau masih mengeras tapi nggak yang parah-parah banget, kita nggak perlu pakai minum tapi pakai topical aja bisa biasanya. Nah, kalau misal dia moderate changes atau dia yang sudah mulai advance itu baru dia perlu steroid oral ya dok, ini oral. Jadi mereka dibutuhkan dok. Jadi kapan kita pakai prednison itu adalah ketika perubahan patologis telinganya udah kenceng banget, udah keras, telinganya udah keras banget. Atau udah klasifikasi ringan itu kalian bisa kasih prednison untuk membantu menurunkan reaksi radangnya. Dan kalau dia termasuk severe changes, kalian pakai steroid lebih tinggi. Golongannya triamcinolone atau dexamethasone. Tapi kalau masih moderate changes, masih yang ringan, kalian bisa pakai prednison, masih nggak ada masalah. Nah, kalau yang terakhir, end stage otitis eksterna atau yang sudah stenosis secara komplit. Ini akan terjadi ketika telinganya sudah kronis terjadi ya. Dan ini kalau sudah terjadi, susah biasanya perlu TK atau total ear canal ablation dengan bula osteotomi plus minus ya. Kecuali kalau misal yang telinga bagian dalamnya nggak terlibat. Nah, kalau udah kayak gini, end stage otitisnya memang susah ya dok ya. Jadi tujuan saya sebagai dokter hewan spesialis kulit telinga itu sebenarnya adalah mencegah supaya nggak end stage. Tapi kalau udah end stage, saya mohon maaf, mungkin saya bakal rujuknya ke dokter bedah untuk diambil telinganya. Kenapa harus diambil dok? Kenapa harus di-TK? Nanti kita akan bahas. Karena ada yang namanya risiko meningitis. Ada risiko penyebaran infeksi. Karena telinga lihat dok. Ya kita aja sekarang lihat manusia. Telinga kita sebelahnya organnya apa? Otak dok. Brain. Merupakan sistem saraf pusat. Jadi harus hati-hati dalam menangani telinga yang sudah end stage. Nah, sekarang kita lihat. Kelainan pada bulan dan tympanic membrane itu juga termasuk kelainan predisposisi. Contohnya, ada ketidaknormalan bentuk tympanic membrane karena adanya pembentukan lipatan. Itu juga akan menimbulkan infeksi telinga yang nggak kelar-kelar, yang kita sebut sebagai faktor predisposisi. Atau ada otitis media. Jadi otitis media tuh secara sendiri, dia bisa menyebabkan otitis eksterna yang berkelanjutan, dok. Itulah yang kita sebut sebagai faktor perpetuating atau predisposing juga. Nah, jadi itulah kenapa kalau otitis eksterna yang sudah kronis memang biasanya bagusnya ya dok ya, itu memang di CT scan. Tapi berhubung di Indonesia CT scan memang sudah ada, tapi mungkin karena masih pengaruh harga, agak mahal, mungkin beberapa pet owner masih nggak mau. Tapi itu sebenarnya saya harus dilakukan sebenarnya dok. Kalau misalnya infeksi telinga udah menahun. Kenapa? Ngecek sampai ke media apa enggak infeksinya. Nah, terus konsep yang mau saya kenalkan ke teman-teman semua adalah konsep biofilm. Apa itu biofilm? Biofilm itu adalah istilahnya senyawa yang diproduksi oleh bakteri seperti slimy substance gitu ya, yang dibentuk oleh bakterinya. Jadi lihat aja di gambar A. Anggapannya yang gambar C sama D itu bakteri bentuk batang ya, dan bakteri ini membentuk lapisan pelindung atau protektan atau force field ya, bahasa hero-nya mungkin ya. Untuk force field jadi mereka tidak bisa dipenetrasi oleh obat-obatan baik itu obat topikal maupun obat-obatan oral. Jadi sejatinya mereka itu adalah senyawa extracellular matrix ya, yang diproduksi oleh si bakteri itu, dan ini adalah menjadi barrier yang sifatnya udah barrier fisik, barrier kimiawi juga, dan barrier biologis juga. Keberadaan biofilm itu sangat important untuk kasus-kasus infeksi telinga, karena kalau terjadi biofilm itu biasanya perlu dilakukan deep ear flush atau pencucian telinga untuk merusak struktur biofilm yang kita sebutkan tadi. Nah, bentuknya gimana sih kalau semisal kita mau belajar?
Nah, kalau semisal kita mau lihat biofilm bentuk seperti apa, itu sebenarnya kita nggak bisa ya seragamkan biofilm bentuk seperti ini gitu, nggak bisa ya. Tapi bentuk yang dibilang suggestive of biofilm itu adalah bentukan yang bentuknya slimy structure di dalam telinga. Warnanya tuh nggak selalu gelap, nggak selalu dark color, dia juga bisa terang, tapi yang penting adalah slimy. Saya juga bingung bahasa Indonesia slimy itu apa ya? Berlendir gitu mungkin ya. Berlendir itu biasanya bentukan biofilm dari segi makroskopisnya. Gambar sebelah kiri ini adalah representasi yang bagus banget dari Dr. Tim Nuttall dari UK. Bentukan biofilm seperti ini. Dan kalau kalian lihat sitologi, bentuknya biasanya dok, itu bentuknya ada eh, ungu, bentukan ungu yang ngeblok backgroundnya. Contohnya seperti ini. Bentukan ungunya tuh benar-benar ngeblok sel-sel radangnya. Dan di dalamnya sel radangnya numpuk di sini semua. Ini adalah gambaran histologi dari biofilm. Jadi kalau kalian lihat seperti ini, kalian harus curiga adanya biofilm. Meskipun biofilm ini nggak bisa didiagnosa secara gamblang oleh histologi, tapi at least it's gonna help you pinpoint mungkin ada biofilm yang mungkin perlu di irfas atau pencucian telinga yang lebih dalam. Nah, kalau kalian pengen baca-baca soal biofilm, ini adalah review artikel yang gratis yang baru saya baca beberapa bulan lalu ya. Isinya oke. Ini memang di Kuda sebenarnya dok ya, karena ini papernya Kuda dari Equine Veterinary Education, jurnalnya. Tapi saya rasa untuk semua animal practitioner masih applicable. Karena baik itu di kuda, di manusia juga, di anjing dan kucing, biofilm is very important yang kita harus mulai kenali dari sekarang. Karena luka terbuka, termasuk di paper yang di kuda, luka terbuka itu juga bisa ada biofilm. Sehingga saya sering dapat rujukan yang dirujuk ke saya, luka nggak sembuh-sembuh. Dan ternyata setelah saya cek, oh ternyata ada bentukan biofilm yang harus kita lakukan terapi lebih lanjut. Nah, sekarang kita lihat faktor sekunder. Nah, faktor sekunder itu apa? Beda sama yang tadi ya dok ya. Faktor sekunder itu adalah faktor yang menyebabkan infeksi sekunder. Jadi kalau faktor sekunder itu infeksinya, bukan penyebab kenapa telinganya nggak sembuh-sembuh, tapi infeksinya oleh apa? Bakteri apa jamur? Tapi ingat, mau itu bakteri, mau itu jamur, I don't really care, karena mereka bukan penyebab utama. I do care, tapi hanya sebatas untuk milih obat-obatan telinga sementara. Tapi mereka lagi-lagi, saya ulang sekali lagi, bukan faktor utama. Jadi kenapa? Karena bakteri sama jamur secara normal, normally mereka memang tinggalnya ada di dalam liang telinga. Itu secara normal. Termasuk telinga kita, telinga manusia, dalamnya itu banyak banget dok kita bakteri sama jamur. Tapi di telinga yang sehat, telinga di anjing atau individu yang tidak ada masalah, kita hidup dengan harmonis dengan bakteri dan jamur. Tapi ketika dari something wrong, faktor utamanya yang bikin dia nggak seimbang, terjadilah infeksi bakteri atau yeast. Tinggal lihat aja siapa yang menang. Nah, ini contoh infeksi bakteri seperti ini ya. Jadi infeksi bakteri itu biasanya bisa bentuk batang atau bulat. Nah, ini akan membedakan kita dalam memilih obat, dok. Karena ada beberapa obat yang lebih bagus aktivitasnya buat bakteri kokus. Ada beberapa obat yang lebih bagus aktivitasnya untuk bakteri batang. Itu beda-beda banget, dok, esensinya. Jadi itulah kenapa do your ear cytology. Dan it's very easy, very cheap juga. Saya nggak ada mau alasan kalau misal ada yang bilang cytologi mahal. Nggak. Gampang kok, tinggal kita biasain aja. Nah, kalau bakteri bulat biasanya paling sering membentuk Staphylococcus pseudointermedius ya, yang merupakan kurang lebih 30-50% kasus. Tapi kalau bakteri batang, ini yang agak ruwet dong. Udah parah soalnya infeksinya. Nah, biasanya genusnya bisa macam-macam. Nggak harus Pseudomonas ya, tapi juga bisa Proteus, E. coli, Klebsiella, Corynebacterium, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk bakteri batang. Sorry. Nah, ini adalah infeksi sekunder oleh yeast. Yang jujur saya lebih sering nemuin dia selama praktek Jakarta dibandingkan oleh bakteri. Kurang lebih 60% kasus saya itu adalah infeksi yeast ya di telinga. Ini memang paling sering adalah Malassezia pachydermatis yang merupakan bagian flora normal. Jadi kalau kalian nemu yeast di telinga anjing yang secara klinis tidak ada keluhan gatal, tidak ada kemerahan, dan let them be. Nggak usah diobatin, karena kita tahu yeast adalah flora normal. Selama tidak mengganggu hewannya, tidak garuk-garuk, tidak ada kemerahan, tidak ada gejala klinis, nggak usah kasih obat telinga. Itu kalian harus ingat ya. Ingat, prinsip saya dalam mengajar kalian adalah, kalian pasti udah pernah dengar saya bilang gini, you are treating your patient, not the lab result. Jadi kalian terapi pasiennya.
Kalau kalian nemu yeastnya banyak tapi pasiennya ternyata nggak terganggu, nggak ada kemerahan, secara klinis nggak ada masalah, ya udah, let it happen. Contohnya adalah kasus telinga seperti ini. Banyak saya dapat kasus telinga ada yeast dikit, langsung obat telinga. Padahal sebenarnya kadang-kadang nggak perlu. Nah, ini adalah varian yeast infection yang menurut saya cukup unik ya. Dan saya udah beberapa kali nemu kasusnya. Ini kasusnya jarang sebenarnya. Kita kan tahu ya dok ya, kalau supuratif itu biasanya bakterial ya. Tapi di kasus ini itu bukan karena bakteri tapi karena yeast. Kita sebutnya adalah SMO atau suppurative malassezia otitis. Jadi adalah infeksi telinga yang sampai membentuk pus atau membentuk nanah, tapi penyebabnya bukan bakteri, tapi jamur. Nah, kalau kayak gambar sebelah kanan ini nih, memang betul paling sering ini infeksinya disebabkan oleh karena bakteri ya dok. Tapi ada beberapa kasus spesial di mana ternyata penyebab utamanya adalah yeast. Itu kita sebut sebagai SMO. Dan histologinya SMO dok biasanya seperti ini. Ada koloni yeast yang dikelilingi oleh sel radang baik itu neutrofil maupun limfosit. Itu adalah bentuk histologi SMO. Tapi kalau misalnya bukan SMO gimana? Ya yeast doang gitu. Yeast doang, nggak ada sel radang, nggak ada neutrofil, nggak ada macam-macam. Tapi kalau kalian lihat sudah ada yeast, ada sel radang, kalian harus curiga jangan-jangan terbentuk biofilm yang kita sebut sebagai suppuratif malassezia otitis. Dan seperti ini histologinya yang bagus. Nah, suppuratif otitis ini juga dibahas juga di paper ini tahun 2021 ya, di pembahasan malassezia otitis. Di sini mereka meneliti antara yang suppuratif malassezia otitis dan yang klasik malassezia otitis yang tanpa disertai oleh purulent debris. Nah, di paper ini ditemukan bahwa apakah yang lebih parah ini harus pakai obat jamur oral ya? No, not really. Karena di sini ditemukan bahwa prescription of itraconazole itu ternyata nggak terlalu banyak pengaruh terhadap outcome successful dari treatment suppuratif malassezia otitis atau SMO. Nah, jadi kuncinya apa? Kuncinya tuh sebenarnya dok kalau di mata saya itu adalah deep ear flush atau pembersihan telinga bagian dalam. Jadi menurut dicuci, dimasukin air, disedot, ditarik, disedot, ditarik, dorong, pokoknya kayak gitu sampai semuanya kotorannya hilang. Sampai kita address underlying cause-nya, apakah ini alergi atau parasit. Jadi seperti inilah suppurative malassezia otitis ya. Dan biasanya durasi terapinya emang lama ya, emang nggak bisa cepat. Durasinya biasanya bisa makan waktu satu bulan ya, bisa sampai 2 bulan, tapi harus konsisten. Dan di sini kita bisa lihat ya, dok, ada banyak banget obat-obatan yang dipakai, yang rata-rata adalah obat jamur 3 in 1 ya. Jadi bisa dipakai nggak apa-apa meskipun nggak ada bakterinya, karena kita butuh anti jamur dan butuh steroidnya. Yang rata-rata ada kandungannya di obat telinga yang komersil, isinya 3 in 1 sudahan. Nah, sekarang faktor primer otitis eksterna atau faktor utama. Nah, kalau kita bilang faktor primer, faktor utama adalah faktor yang kita pengen banget cari tahu. Why? Why? Kenapa infeksi telinga terjadi? Jawabannya adalah faktor primer. Faktor primer adalah faktor yang merupakan penyebab utama terjadinya inflamasi pada telinga. Jadi faktor yang dengan sendirinya, tanpa ada yang lain, bisa menimbulkan masalah radang pada telinga. Contoh paling gampang, parasit telinga, otodektes. Dia sendirian, nggak butuh bantuan bakteri, nggak butuh bantuan jamur, sendirian doang aja bisa bikin langsung telinganya beradang gitu. Contoh lain alergi, dia nggak butuh bakteri, nggak butuh jamur, cuman adanya alergi doang aja yang nimpuk telinganya langsung bisa bikin radang. Jadi dari semua faktor, dari faktor secondary, perpetuating, terus dari faktor sekunder, faktor primer itu sebenarnya adalah faktor primer yang paling penting untuk kita cari tahu dan kadang-kadang jujur paling susah. Selama kita tahu faktor primernya, penanganan kasusnya itu akan cenderung jauh lebih mudah, dok. Nah, sekarang kita coba bandingkan ya. Bandingin deh, biar nggak bingung soal konsep primer ya. Bandingin antara tumor telinga sama bakteri di telinga. Mana yang bisa masalahnya sampai bikin radang di telinga dengan sendirinya? Nah, kita bisa bandingkan di sini dengan sendirinya. Bakteri di telinga itu kita harus catat. Oh iya, bakteri telinga itu kan normal tadi ya dibilang. Itu berarti adanya hanya bakteri dengan sendirinya. Tanpa ada bantuan siapapun, infeksi bakteri tidak akan terjadi tanpa ada penyebab utama. Tapi sekarang bayangkan kalau ada tumor telinga.
Nggak perlu ada bakteri, nggak perlu ada jamur. Tumornya berdiri megah di telinga aja, mereka udah bikin telinganya bisa bikin kalang kabut. Itu adalah yang kita sebut lagi-lagi sebagai faktor primer. Single factor yang bisa menyebabkan telinga itu meradang dengan sendirinya tanpa bantuan siapapun. Nah, faktor primer banyak ya. Di sini papernya bagus banget dibahas juga. Yang saya buat bahan belajar ujian juga. Jadi salah satu penyebab primary factors otitis externa itu yang paling sering ya memang alergi, betul. Jadi alergi itu salah satu penyebab utama kenapa telinga itu bisa kambuh-kambuhan. Terus yang kedua adalah parasit, ada otodactes. Demodex itu agak less common ya dok ya. Sampai sekarang saya jarang ya dok nemu demodex telinga ya. Tapi dia juga bisa bikin masalah infeksi telinga atau otitis externa. Terus ada tumor. Kita sebutnya sebagai space occupying lesion. Kenapa? Karena tumor di telinga makan tempat. Mereka makan tempat, nggak ada udara masuk, nggak bisa menyingkirkan kotoran keluar, terjadi tumpukan kotoran dan terjadilah infeksi. Itulah disebut dengan space occupying lesions. Nah, endokrinopati atau sakit hormon. Sakit hormon itu juga bisa menyebabkan masalah telinga. Jadi nggak cuma alergi ya. Saya udah beberapa kali dari sini, terutama laskar malamut ya. Masalahnya infeksi telinga sebenarnya. Tapi pas dicek alergi juga enggak karena enggak garuk-garuk. Tapi pas dicek ternyata oh ternyata tiroid T4-nya rendah, CTS-nya tinggi. Ternyata mungkin masalah hormon. Jadi masalah hormon tiroid sama masalah adrenal atau Cushing itu gejalanya bisa mirip banget sama kasus alergi. Jadi harus kita pinter-pinter ngelihat milah-milah riwayatnya seperti apa. Terus kadang-kadang kita juga bisa kalau misalnya faktor primer itu kan ada faktor supresi imun. Misal contoh karena ada terapi mungkin steroidnya dosis tinggi mungkin ya karena kasus IMHA misalnya atau immune mediated hemolytic anemia itu juga bisa bikin telinganya bonyok. Kenapa? As simple as imunnya emang lagi nggak bagus aja. Itu karena kita hancurin oleh terapi whatever that is yang kita terapi. Terus jangan lupa foreign body. Adanya benda asing. Nanti bakal saya lihat, bakal saya ajarin benda asing itu seperti apa. Ada beberapa macam yang saya udah dapatkan selama praktek di Amerika dan Indonesia. Terus faktor kongenital. Jadi ini adalah juga faktor primer. Jadi bisa jadi faktor kongenital yang sudah sedari lahir, telinganya udah bonyok. Itu adalah faktor primer, bukan faktor sekunder. Nah, kita kembali ke basic. Very basic. Parasit liang telinga. Itu adalah Otodactes sinotis ya. Kita udah tahu lah ya ear mites ya, data bentuknya. Dan saya yakin di sini semua teman praktek pasti pernah lihat paling nggak sekali dalam hidupnya. Otodactes sinotis yang discharge-nya adalah discharge khas yang kita sebut sebagai coffee brown discharge. Ini mudah banget ditemukan ya. Di kucing terutama ya. Di anjing tuh ada tapi mungkin nggak sesering di kucing ya. Dan kalau yang dari golongan capla, mungkin ini lebih sering di anjing ya. Masih ingat ya Otobius magnini atau kita sebut sebagai Spinos ear tick yang biasanya umum banget menyebabkan tik paralisa dan ini biasanya pada anjing. Terus ada lagi Sarcoidosis scabiei dan Notoedra scati itu juga umumnya di Pina, dia bisa bikin gatal-gatal dan bisa bikin radang di telinganya. Jadi skabies yang awalnya luar Pina doang infeksinya dia bisa masuk sampai ke dalam. Karena ingat konsepnya mereka Sarcoidosis dan Notoedra itu adalah mereka burrowing alias menggali lubang. Makanya mereka bisa dalam. Nah, sekarang telinga anjing oleh alergi. Nah, ini yang sering masih saya temuin dia. Selama saya praktek di Indonesia, infeksi telinga yang paling sering itu karena alergi sebenarnya. Sama apa? Contoh paling gampang karena makanan sama lingkungan yang paling sering disebutin. Atau juga bisa kontak sama bahan kimia, terutama bahan kimia mengandung propilen glikol itu beberapa kasus merah-merah. Tapi again nggak semua obat telinga yang mengandung propilen glikol itu jelek. Tapi beberapa anjing kalau misal alergi sama bahan, biasanya bahan propilen glikol itu. Dan kita harus tahu bahwa ketika anjing itu alergi, 10-20% anjing yang alergi itu biasanya bisa muncul hanya dengan masalah telinga. Jadi kalau kalian ada ngecek masalah telinga, rule out nomor satu adalah selain parasit karena alergi. Dan terapinya apa? Kalau bisa cari tuh sumber alerginya. Ini yang susah, kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak. Kalau nggak tahu sumber alergi gimana dok? Ya obatin maintenance yang nggak panjang, nggak ada masalah. Endokrinopati, alias sakit hormon. Nah, kalau sakit hormon itu ada dua ya kalau pada kulit dan telinga paling besar ya. Yang pertama adalah hipotiroidisme, yang kedua adalah Cushing disease. Patogenesanya juga berbagai macam, tapi biasanya pada intinya adalah gangguan sintesis protein dan asam lemak yang ada juga dibutuhkan sama telinga.
Sehingga kalau mereka konsumsinya konsumsi sintesis asam lemaknya kurang, otomatis imun telinganya turun, gampang infeksi, gampang radang. Itulah salah satu faktor primer pada infeksi telinga. Nah, terus ada massa pada liang telinga, dan ini adalah yang tadi saya bilang space occupying lesion. Apapun yang occupy daerah telinga akan mengganggu penyebaran eh, namanya epithelial migration dok ya, atau migrasi epitel dari kotoran dalam dikeluarin keluar. Itu akan sangat terganggu ketika ada lesi yang istilahnya space occupying seperti ini contohnya. Ini yang saya ambil gambarnya pakai kamera video otoskop di Amerika ya dok ya. Ini gambarnya jernih banget karena kita pakai yang kualitas Karl Storz. Dan ini kita temukan ternyata ada masalah polip. Ternyata ada radang yang harusnya radang polipnya ini dicabut supaya telinganya kucingnya bisa bagus lagi. Inilah bentukan polip pada kucing. Nah, ini adalah salah satu contoh benda asing yang paling unik yang saya dapat konsulan dari emergency and critical care, dari ER ya, kita sebutnya ER unit atau emergency room. Dapat anjing yang sakit telinga yang, dok, saya nggak tahu ya, ini telinga tuh kemarin habis dari groomer. Waktu itu bukan groomer ceritanya. Waktu itu habis bersihin telinga, tiba-tiba telinganya kayak kesakitan banget, kayak saya nggak tahu what's wrong gitu. Terus sama orang ER, mereka bingung karena pas mereka cek telinganya, mereka nggak nampak apa-apa ya pada pemeriksaan dari luar ya. Mereka belum cek otoskop dan mereka minta tolong saya, dok, ini ada pasien dari ER, keluhannya telinganya kalau dipegang sakit dan beneran sakit banget dok. Ini sampai dibius waktu itu, sampai teler, biusnya bius teler, baru kita bisa pegang telinganya. Dan ternyata setelah dicek, kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini ternyata ada sebuah benda asing. Yang pernah ikut seminar saya mungkin sudah tahu ya, ini apa. Ternyata ini bukan kayu, tapi ini adalah potongan cotton bud. Jadi ini setelah diambil, gampang banget ngambil, waktu itu tinggal ambil doang. Dan ternyata udah bagus telinganya, tinggal kita ngobatin infeksi sekitarnya aja. Lihat dok, ini ada benda asingnya di telinganya. Ini pengalaman luar biasa, karena nggak banyak ya anjing yang sampai ketelusupan, bukan telusupan ini istilahnya dok ya. Kemasukan cotton bud sampai bikin telinganya meradang. Dan nggak tahu gimana ceritanya, pet owner juga nggak nyadar gitu kalau ada kemasukan gitu. Ya untungnya kita punya alat videotoskop ini yang kita bisa lihat, oh ternyata ada benda asing. Nah, yang ini di Indonesia dok, baru berapa bulan kemarin, kapas. Hewan habis bersihin telinganya, mungkin nggak tahu gimana ceritanya, bersihin telinganya, kapasnya kecilan, pas dimasukin ke telinga, loh mati aku, nggak bisa keluar, gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ini memang susah gampang ya, karena waktu itu ya dok, pas saya lihat telinganya, kapasnya di sebelah kanan, begitu ketahuan, saya langsung ambil dengan forceps, gampang waktu itu karena lokasi kapas kan nih, kapas kita kalau masukin pakai tangan seberapa sih masuknya, paling di superficial aja kan ya. Cuma the funny story, waktu itu pet ownernya curhat ke saya, dok, dokter ngambilnya kok gampang banget dok. Lah, emang kemarin gimana bu? Ini kemarin dokternya tuh ngobrol-ngobrol loh dok, benar-benar sampai berdarah-darah gitu. Cuma yang saya heran dok ya, dokter kan ngambil itu kan dari telinga kanan ya dok. Iya bu, telinga kanan betul. Tapi kemarin dok, yang diubah sama dokter itu telinga kiri dok, sampai berdarah-darah semuanya, sampai luka gitu. Berarti itu salah salah telinga. Dok, saya bingung. Loh, kan kapasnya di telinga kanan, kenapa diubah ke telinga kiri? Saya pastikan ke owner, loh ibu tapi yakin yang kemarin kapasnya ini masuknya kanan kan bu? Iya dok. Tapi yang diubah dokternya telinga kiri, saya juga nggak ngerti apa apa saya nggak paham apa gimana waktu itu, saya juga nggak paham gitu. Dari situ saya nggak bilang apa-apa dok ya, karena kita kan harus jaga nama baik kolega dok ya. Cuma jangan sampai ini kejadian sama kalian. Jangan sampai kita miss, karena kalau kalian bisa cek otoscopic exam, sebenarnya yang basic aja kalian bisa tahu bahwa lokasi kapasnya itu telinga kanan bukan telinga kiri. Apalagi kalau kita bandingin itu beda banget. Dan untuk kapas sudah kelihatan banget jelas loh dok ya. Kalau kita pakai otoskop pasti kelihatan putih-putih gitu ya. Cuman yang ini memang mirip kotoran karena tertutup oleh debris ya. Nah, kalau udah kayak gini, pakai forceps biasa, forcepsnya biasa aja, yang nggak perlu khusus buat telinga, kita bisa tinggal ambil, tarik tanpa hewannya kesakitan. Kalau perlu bius, dibius. Cuman again, advice saya, let's improve our otoscopic exam. Jangan sampai kejadian lagi seperti ini. Pet owner yang mengeluhkan ke kalian bahwa kapas ketumpuk di telinga sebelah kanan, dokternya ngubah-ngubah telinga sebelah kiri.
Jangan sampai kejadian seperti ini terjadi pada kalian ya. Karena yang jelek nanti namanya siapa? Nama kalian sendiri. Kalian bakal dijudge oleh dokter, oleh pet owner bahwa oh dokter ini nggak becus gitu. Jadi jangan sampai ini kejadian sama kalian ya. Terus penyakit autoimun atau penyakit immune mediated ini juga bisa bikin masalah telinga, infeksi. Contohnya yang paling gampang adalah Pemphigus foliaceus. Itu adalah penyakit autoimun yang sering banget bikin masalah infeksi telinga dan kulit juga. Terus ada kalau di kucing, gambar kanan sebelah atas itu adalah idiopathic facial dermatitis yang saya menangani beberapa kasus dan memang selalu infeksi jamur. Ini khas banget penyakitnya karena mereka ada ketidakseimbangan organ tubuh, organ kulitnya ya dok ya, sehingga mereka gampang infeksi. Yang namanya jadi idiopatik ya, we do not really know what happened. Kita nggak tahu kenapa kok bisa terjadi. Tapi penyakit autoimun dan immune mediated itu sangat rentan memang untuk menimbulkan masalah telinga, telinganya meradang. Lalu tumor. Jangan salah ya, tumor itu juga beberapa kali terjadi terutama di hewan tua. Kalau hewan sudah tua, kalian harus curiga. Nomor satu itu adalah tumor. Kalau hewan sudah tua terutama ya. Dan tumor di anjing di telinga bisa apa aja, bisa macam-macam. Dari squamous cell carcinoma, ini saya udah pernah dapat nih. Yang ternyata benjolan kecil ternyata cancer, ternyata squamous cell carcinoma. Terus ada juga hemangiosarcoma juga. Untuk kalau saya sih saya belum pernah dapat hemangiosarcoma di telinga dok ya. Serraminous gland adenoma atau adenokarsinoma ini saya udah pernah dapat. Dan ini tahunya gimana dok? There is no way of knowing hanya dari pemeriksaan otoscop. It is impossible to know. Dan cara ceknya adalah dengan histopatologi. Tumornya diambil, diangkat, dan kirim ke lab untuk pengiriman histopatologi. Itulah cara kalian tahu diagnosis definitifnya bagaimana. Jadi bukan cuma dengan dipandang dari luar aja ya, because we cannot do that. Kita harus cek struktur histopatologinya seperti apa. Nah, sekarang gejala klinis. Kita harus lihat pasien itu seperti apa. Kalau misal kalian tanya usianya, Pak, Bu, ini mulai kapan ya masalah telinga? Itu sudah bisa menjadi clue buat kalian. Kalau kalian jawab, ini dok, sudah dari kecil, dari usia setahun sampai sekarang usia 5 tahun tuh infeksi telinga tuh berulang terus dok. Pokoknya sembuh kamu, sembuh kamu, sembuh kamu. Itu biasanya lebih rentan karena alergi biasanya dok. Tapi kalau pasien kalian masih muda, masih usia 3 sampai 4 bulan, kalian harus mikir parasit nomor satu, jangan-jangan. Jadi ada usia aja udah bisa mengkerucutkan kita ke diagnosanya ke arah mana. Ras. Ada beberapa ras yang penyakit telinganya khas banget. Contohnya pada Cocker Spaniel. Sorry, bukan Cocker Spaniel. Cavalier King Spaniel. Ada penyakit namanya PSOM atau Primary Secretory Otitis Media. Itu khas banget pada ras tersebut, yang bentukannya juga khas. Dan kalian harus tahu, beberapa ras ada penyakit yang unik juga. Contohnya pada ras tersebut tadi saya bilang. Durasi. Kalau kalian sudah tahu bahwa durasinya itu udah lama banget, itu kalian bisa membuat clue bahwa ini kemungkinan besar lebih ke bakteri dibandingkan jamur. Sementara yang akut, meskipun nggak selalu ya, biasanya itu karena yeast biasanya. Dan itu udah bisa jadikan kalian clue. Semisal peton nggak mau di citologi, kalian sudah tahu jawaban kira-kiranya seperti apa. Terjadi ini juga musiman atau sepanjang tahun kalian juga harus tahu. Karena kalau anjing itu alerginya misal cuman musiman, ya udah berarti obat telinganya dikasihnya pas musim alergi aja. Itu pentingnya tahu. Tapi kalau ternyata alergi sepanjang tahun, ya mungkin ada beberapa obat pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kejadian infeksi telinganya. Terus unilateral atau bilateral, itu juga harus kita cek karena anjing yang infeksi bilateral itu hampir pasti ya. Itu kalau nggak kena alergi, hormon atau autoimun. Neoplasia bisa nggak? Bisa, tapi jarang. Kalau unilateral, nah itu yang baru saya curiga. Jangan-jangan nih, kalau satu telinga saya harus curiga, ada dua hal yang saya curiga pertama. Antara itu tumor atau benda asing. Dua ini yang saya curiga pertama kali. Seperti tadi contohnya ya, pada kasus yang sebelumnya tuh ya, kemasukan cotton bud, itu kan nggak ketahuan ya. Nah itu infeksi telinganya unilateral, cuma satu sisi doang. Pengobatan sebelumnya juga kita harus tahu. Karena ada beberapa anjing yang memang nggak cocok dengan obat telinga tertentu, karena memang responsnya kurang bagus, sehingga kita bisa ganti obatnya ke obat yang lain. Faktor lingkungan. Ingat, anjing ini infeksi telinga kenapa? Karena dia alerginya terbentuk dari alergen lingkungan. Contoh debu, contoh rumput, contoh dedaunan, dan lain sebagainya. Itu adalah faktor alergi lingkungan. Nah, gejala klinis. Gejala klinisnya dia biasanya apa? Berbagai macam. Yang pertama adalah bau kuping.
Bau kuping itu biasanya khas banget. Dan ini yang beberapa pet owner nyadar pertama kali. Kayak gambar sebelah kanan, Dok. Saya nggak bercanda kan ketika saya bilang, Dok, ini dari gambarnya udah kebau nggak dari sini? Pasti, Dok. Satu ruang itu dia udah bau beneran kalau telinga seperti ini. Nah, terus yang biasanya terjadi kalau anjing, kalau gatel itu entah mereka garuk-garuk telinga atau otic pruritus, atau mereka geleng-geleng kepala atau head shaking. Atau geleng-geleng kepalanya digesekkan ke meja atau permukaan kasar. Nah, terus apa lagi gejalanya? Otot hematom. Itu juga sering terjadi kan. Saya yakin kalian pasti paling sekali sekali aja paling nggak lihat otot hematom itu sebenarnya adalah masalah telinga bagian dalam sebenarnya. Karena mereka gatel, mereka geleng-geleng kepala, mereka garuk-garuk sehingga pecah pembuluh darah di sini dan terjadilah otot hematom. Itulah yang terjadi pada kasus-kasus tersebut. Terus kalau kalian apes dapat kasus-kasus yang parah, ada gejala head tilt, itu berarti ada gejala otitis yang media sebenarnya ya, atau telinga bagian dalam. Nah, otitis media kausanya itu bisa berbagai macam ya, tapi salah satunya adalah ekstensi dari otitis eksterna yang tidak tertangani dalam waktu jangka panjang, lama banget sampai berbulan bertahun-tahun. Nah, itu terjadi otitis media penyebaran. Atau mereka juga bisa ascending dari darah, dari telinga dalam juga bisa. Itu adalah penyebab otitis eksterna. Sorry, media. Diagnosanya paling gampang itu dengan CT scan ya. Kita melihat struktur bulanya seperti apa. Karena dengan pengecekan dari luar doang aja itu kita nggak bisa lakukan. Karena ingat, otitis media melibatkan bula. Bula yang nampaknya adalah dari CT scan, bukan dari otoscopic exam. Karena dari otoscopic exam, kita tahu kita terhambat oleh adanya gendang telinga yang ada di depan bula. Atau lewat miringotomi, kita lihat cairannya untuk tujuan kultur dan pemberian antibiotik secara sistemik. Terapinya biasanya antibiotik sesuai dengan hasil kultur pada bulannya jika memang ternyata infeksius otitis medianya ya. Kalau ternyata otitis media non infeksius, misalkan masa, ya berarti harus operasi yang kita sebut sebagai bula osteotomi atau kita kikis telinga bagian dalamnya. Gejala saraf itu yang bisa terjadi pada gejala otitis media. Nah, gejalanya apa? Paling sering adalah KCS ya, gejala utamanya. Biasanya matanya tuh kering dulu. Diiringi kalau kucing itu ada Cone syndrome. Jadi memberanik titanya prolaps gitu, naik terus. Terus ada miosis, ada enophthalmus, itu juga gejala-gejala mata dan gejala saraf juga ya, yang bisa terjadi pada otitis media. Dan kalau parah, itu bisa terjadi ataksia atau kehilangan keseimbangan jalannya jadi kayak orang mabuk gitu. Dan itu ada gejala khas dari penyakit otitis media. Nah, sekarang metode diagnostik itu kita harus ngapain? Oke, we know the disease, we know faktor-faktornya, tapi sekarang gimana caranya untuk menentukan terapinya? Yang pertama yang paling gampang, saya yakin udah tahu semua, natif. Identifikasi parasit. Ini penting banget buat dilakukan untuk step-step jika hewan kalian duga ada parasit kulit, parasit telinga. Contohnya otodektes. Ini paling gampang kita ngeceknya natif ya. Histologi telinga, yang saya yakin beberapa dari kalian juga sudah jago melakukan. Karena kalian dari sini bisa identifikasi bakteri, bisa yeast, dan sekaligus kalian monitor yang terapi, masih ada infeksi apa enggak setelah kalian kasih obatnya. Ini sangat-sangat vital dan sangat very easy. Kalian juga bisa lakukan ini dengan mudah. Modalnya juga nggak besar. Tinggal biasakan aja kalian untuk melihat bagaimana bentukan histologi telinga. Kultur. Kultur ini sebenarnya masih kontroversial ya. Ada beberapa dokter hewan generasi lama biasanya, dokter hewan spesialis kulit generasi lama yang masih kultur bakteri untuk telinga, karena berpendapat bahwa antibiotik minum masih membantu. Tapi ada kaum yang juga kontra, karena kaum kontra bilangnya konsentrasi antibiotik yang diminumin sampai ke telinga itu cuma dikit doang, paling cuma 5%. Jadi, itulah kenapa ada beberapa dokter hewan spesialis kulit yang kultur, ada beberapa yang enggak. Ini kita memang terpecah jadi dua faction ya. Ada yang kultur, ada yang enggak. Nah, dermatologis, tapi umumnya setuju kultur ini biasanya untuk otitis media. Yes, we all agree. Kalau otitis media, memang bagusnya di kultur. Untuk melihat bagaimana perkembangbiakan bakteri di dalamnya. Diagnostic imaging. Radiografi itu nggak sensitif sekali untuk melihat bulan. Melihat bulan susah. Kadang-kadang bulannya kelihatan, kadang-kadang nggak. Itu pun kalaupun kelihatan, kadang-kadang kita nggak bisa melihat isinya cairan, isinya apakah massa atau bukan, itu kita nggak bisa cenderung melihat. Karena mereka bentuknya benar-benar cuma abu gitu. Sementara kalau kita lihat cairan dalam telinga, itu bisa cairannya terkumpul oleh cairan abses, kumpulan sama tulang yang sudah resorpsi, jadi bentuknya tuh harusnya dia radio opaque yang kadang-kadang nggak kelihatan juga di ronsen. Jadi susah kalau ronsen itu ngelihat seperti ini. Nah,
CT scan itu bisa melihat struktur tulang dengan baik dan menjadi modal andalan saya kalau semisal kita ngelihat telinga. Cuman kendalanya mahal ya, memang. MRI juga bisa MRI, tapi MRI itu lebih bagus buat jaringan lunak sebenarnya. Dan untuk ngecek tulang bula itu kurang bagus. Meskipun kita juga bisa diagnosa otitis media lewat MRI, tapi untuk melihat struktur bula dia kurang bagus dan kurang menguntungkan. Jadi kita harus lihat diagnostic approach untuk otitis. Yang ini paper yang saya dapat untuk kucing ya. Jadi lagi-lagi history, physical exam, dan otoscopic exam. Yang tadi saya sudah jelaskan, semua ini dicek dan lalu kalian cek untuk histologi dan ear mat preparation. Kalau kalian ternyata ngelihat ada massa, berarti massanya memang kita harus identifikasi dan mungkin perlu operasi. Tapi kalau kalian sudah nemu infeksi, kalian coba obati. Tapi kalau misalnya ternyata berulang, mungkin consider allergic skin disease. Jadi itu bisa kita consider ketika kasus itu sudah kambuhan. Nah, sekarang kita bandingkan CT scan sama MRI. Gambar sebelah kiri itu adalah gambar MRI. Gambar sebelah kanan adalah gambar CT scan. Kita lihat buat telinga. Kita bandingkan sekarang sebelah sini. Kita lihat telinganya udah ngeblok, nggak ada apa-apa sama sekali dari sini. Kita bisa melihat struktur tulangnya bagus nih putih sekelilingnya. Nggak ada bone lysis atau bone rupture, nggak ada. Kelihatan jelas dok dari sini. Bagus. Tapi ketika kita pindah ke MRI, bisa nggak dok lihat? Bisa, ini loh. Daerah sini loh ada peradangan. Tapi coba lihat dok, bagian putih-putih yang ada di sini atau tulangnya bula ini. Dari MRI-nya mana dok? Gelap, nggak kelihatan. Karena MRI memang lebih untuk melihat soft tissue. Tapi kalau untuk bone, which I want to see untuk kasus autism media, karena saya melihat bulanya, saya harus pakai CT scan. Lebih bagusnya. Supaya saya bisa melihat integritas bulanya masih bagus atau enggak. Ini akan menentukan step operasi selanjutnya, dok. Nah, miringotomi itu juga bisa kita lakukan ketika kita curiga ada cairan di balik gendang telinganya. Contoh nih gambar miringotomi pada manusia nih ya. Jadi kalau misalnya ada otitis media, kita lihat ada cairan kan di baliknya. Nah, kita tusuk. Kalau ini bukan pakai scalpel dok ya, ada lagi alatnya kalau buat hewan. Kita tusuk dan kita ambil cairannya dan cairan inilah yang kita kultur nanti. Untuk kita kirim ke lab dan kita coba cek apakah ada infeksi bakteri atau tidak. Untuk terapi antibiotik jangka panjangnya. Nah, berikut adalah video ini bukan punya saya ya dok ya, tapi ini dari Dr. Lynette Cole dari paper beliau tahun 2021, referensinya ini. Bentukan miritongnya adalah seperti ini. Jadi ini pakai selang infus ya dok sebenarnya. Selang infus tapi yang sudah dibentukkan tajam gitu ya. Jadi dipotongnya miring ini supaya dia tajam. Nah, kita lihat di sini pars tensa dari gendang telinga dan ini adalah pars placida dan bentukan inilah yang kita nanti tusuk bagian yang elastis ini. Jadi ini butuh teknik dan ketika kita sudah masuk ke situ, kita langsung tusuk terbentuk lubang tadi kan. Nah, dari lubang ini baru kita sedot cairannya. Itu kita sebut sebagai miringotomi dan kita cuci bagian dalam gendang telinganya sebisa mungkin tanpa merusak struktur gendang telinga daerah luarnya. Inilah yang disebut dengan prosedur miringotomi. Terapi otitis. Kita sudah masuk ke section terakhir nih. Semoga masih belum ngantuk. Prinsip terapi. Prinsip terapi telinga itu sebenarnya ada 3. Yang penting, harus ada steroidnya, harus ada pembersih telinga, dan harus ada obat telinga yang tepat. Apakah itu obat luar atau obat minum, terserah. Yang penting ada obat telinga yang tepat. Untuk menangani infeksinya mungkin, untuk menekan radangnya mungkin, itu semua harus tepat untuk diberikan. Ini adalah kunci terapi infeksi telinga. Tapi pada umumnya, secara gold rule-nya adalah, kalau antibiotik sistemik, itu dia memang biasanya kurang cenderung membantu ya, untuk masalah infeksi telinga yang eksternal ya. Tapi kalau untuk steroid, umumnya sangat-sangat membantu terapinya. Ini adalah kunci terapinya. Dan jangan lupa, faktor primer, perpetuating, sekunder, harus semuanya dapat kalau bisa. Kalau kalian cuma terapi misal, oh telinga ada infeksi bakteri dok, saya kasih sorolan. Nggak salah kok terapi seperti itu benar, tapi yang kalian terapi adalah faktor sekundernya. Only the secondary factor. Tapi kalian harus cari tahu nih faktor primer sama perpetuatingnya bentuknya seperti apa. Cara membersih telinga, ada banyak di luar sana ya. Tapi pada intinya salah satu kunci pembersihan telinga. Ada pembersihan telinga dengan menggunakan serum minolitik, menggunakan cairan-cairan untuk memecahkan debrisnya. Dan ini harus hati-hati ya pada hewan yang sudah ruptur gendang telinganya. Kalau kalian pakai any of this, itu hasilnya biasanya kurang bagus.
karena nanti bisa masuk ke bula dan dari bula nggak bisa keluar dan hewannya malah jadi ada kepala miring, jadi ototoxicity. Jadi kalau ada gendang telinga yang ruptur paling aman kalian pakai NaCl, itu udah paling aman. Karena kalaupun keisi di bula, biasanya bula biasanya bisa menyerap cairan itu. Nah, jadi ini sebuah studi ya, yang diteliti. Memang betul epithelial migration itu terbantu ketika kita membersihkan telinganya. Jadi kalau kita obat doang, itu kurang optimal dong. Tapi kalau mau optimal banget, itu harus pakai modus telinga yang diberikan 2 kali seminggu, biasanya twice weekly, untuk memastikan nggak ada maserasi berlebihan. Nah, opsinya apa aja obatnya? Macam-macam ya. Ada antibiotik, antifungal, dan stereotopikal yang biasanya memang all three in one. Tapi yang mau saya tekankan adalah penggunaan antibiotiknya. Beda antibiotik, beda penggunaan. Polymyxin itu biasanya memang bisa buat bakteri batang, bisa sih. Tapi sebenarnya paling bagus itu buat bakteri kokus sebenarnya. Itu paling optimal dari sifat antibiotiknya. Nah, ada lagi antibiotik golongan aminoglikosida yang isinya bisa gentamicin, itu biasanya paling bagus buat bakteri batang. Itu excellent choice buat bakteri batang kalau aminoglikosida. Nah, cuma harus hati-hati ya, karena kita tahu aminoglikosida yang isinya gentamicin itu adalah yang sifatnya ototoksik. Jadi kalau masuk ke telinga dan kalian nggak cek dengan telinganya, kalian apes, kepalanya miring besoknya. Jadi muncul efek samping dari sana. Fluoroquinolone itu penetrasi jaringannya bagus dan kita bisa kasih ketika ada debris yang berlebihan, dia bisa menembus. Polymyxin ketika ada debris, dia cenderung inaktif. Makanya harus disertai dengan pembersihan telinga. Tapi kalau golongan fluoroquinolone itu dia lebih aman untuk jangka panjangnya. Kalau kalian memang pakai jangka panjang, saya sarankannya lebih ke fluoroquinolone. Eh, Cuman untuk fluoroquinolone biasanya lebih kendala harga ya. Cenderung lebih mahal obat-obatan yang mengandung fluoroquinolone ini. Jadi jarang ada yang murah. Jadi kalau mau jalan tengahnya, polymyxin itu dia bisa berspektrum bakteri batang dan bulat, tapi lebih bagus buat bakteri bulat sebenarnya. Nah, glukokortikoid oral. Ini sangat berguna untuk menurunkan radang. Jadi ini kita bicara oral ya dok ya. Kalau oral, glukokortikoid atau steroid, it's gonna help. Terutama kalau kalian pakainya bener, telinga tuh akan berkurang radangnya. Dibandingkan kalian pakai NSAID. Seperti meloxicam, atau mungkin carprofen, itu cenderung kurang membantu kalau telinga tuh, karena aktivitasnya kurang broad spektrum. Jadi pemakaian prednisone itu jauh lebih membantu daripada kalian pakai NSAID. Nah, glukokortikoid topikal itu dia juga bisa dipakai ketika mau ada untuk pencegahan contohnya. Misal udah infeksi telinga udah kelar, kalian mau lanjut obat telinga, yang mana adalah pakai ini. Yang sayangnya sampai sekarang di Indonesia belum masuk ya produk ini. Jadi mungkin bisa kita bantu dengan pembersihan telinga yang rutin, itu harapannya bisa membantu mencegah infeksi telinga yang terjadi lagi nantinya. Nah, jangan lupa telinga itu bukan cuma satu-satunya organ yang kena ketika salah obat telinga ya, tapi mata itu juga bisa terluka oleh obat telinga, terutama obat telinga yang sifatnya live-in. Jadi mungkin ada banyak dokter yang belum tahu ya. Jadi ada obat telinga yang sebenarnya dipakainya cuma sekali, only once. Tapi ternyata malah bikin luka. Jadi obat telinga yang live-in itu sifatnya kalian kasih sekali, itu efeknya bisa sampai seminggu sampai 14 hari. Which is very practical, ya kan? Kasih di klinik, owner nggak perlu ngelakuin apapun. It's very practical. Cuman kalau misal ada gendang telinga yang rusak, kalian nggak nyadar, takutnya malah ada eye injury, ada KCS, ada masalah permanen yang bisa lagi nanti terjadi masalah. Cuman again, rare cause ya, memang masih langka, nggak selalu. Jadi kalau kalian mau pakai live-in ear medication, silakan, tapi harus tahu potensi efek sampingnya apa untuk pet owner dan untuk hewan. Nah, TK atau TIKA surgery ini adalah last resort yang kalau saya udah amit-amit, ampun, mohon maaf saya nggak bisa, ya udah saya harus bedah. Ini disarankan ketika dia udah end stage dok, dan jangan remehkan infeksi telinga end stage dok. Apes-apes, telinga end stage besoknya kejang-kejang. Saya nggak kaget. Karena telinga, lokasinya sama otak, lihat dok. Secara anatomi kita kepala lihat deh, telinga sama otak di mana. Tetangga kan, misalnya tetangga 5 langkah dari rumah gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengabaikan infeksi telinga sudah end stage karena nggak bisa diapa-apain terus nggak diapa-apain ya. Ya udah, dioperasi aja mending diangkat. Untuk mencegah resiko meningitis dan penyebaran bakteri ke organ yang lebih vital yaitu otak. Nah, kalau di media, sarannya memang antibiotik sistemik ya dok, tergantung hasil kultur. Jadi dari tadi sampel miringotomi diambil cairannya di kita kultur, terus kita lihat bagaimana, dan dari situ kita pilih opsinya tergantung dari hasil kultur tersebut. Tapi biasanya kita pilih-pilih antibiotik yang first line dulu, itu biasanya lebih cocok. Quinolone bisa kita pakai ketika hasil kultur sudah kita lakukan. Nah,
Ototoxicity jangan lupa ya, ada beberapa obat yang ada sifatnya ototoksik. Contohnya kita udah tahu adalah aminoglikosida. Itu adalah penggunaan antibiotik yang kita harus hati-hati, terutama ketika ada masalah telinga ya. Karena dia kalau misal telinganya genang telinga bermasalah, itu dia bisa menimbulkan ototoksisitas. Nah, yang mungkin belum banyak yang tahu adalah diuretik. Obat diuretik itu bisa kadang-kadang bisa menyebabkan masalah telinga karena mereka juga ternyata ada ototoxicity. Meskipun ringan dia, meskipun nggak parah. Tapi mereka bisa menyebabkan masalah telinga juga ternyata. Nah, jadi kita sudah ada di penghujung seminar. Jadi otitis itu bukan penyakit. Jadi otitis itu adalah sindrom yang kita harus tahu penyebab utamanya apa. Udah tahu harus tahu penyebab utamanya, kita harus cari tahu dulu faktornya apa, primernya apa, sekundernya apa, perpetuating dan predisposingnya apa. Jadi tiga faktor ini kita harus bisa identifikasi supaya terapi telinga kita bisa sukses. Nggak cuma sitologi telinga terus nemu bakteri terus bye-bye, nggak seperti itu caranya. Tapi harus tahu dulu faktor komplitnya seperti apa. But at least kalau saya sih pengennya as a GP, kalian sebagai GP ya, paling nggak harus bisa temukan at least at the very least faktor sekunder, yaitu faktor infeksinya apa. At least kalau kalian bisa nemu infeksinya apa, obatnya kalian bisa milih gitu. Nah, soal faktor utama, faktor predisposing, kalau memang kalian nggak sanggup nyari tahu karena faktor terlalu kompleks, kalian bisa ngobrol dengan kolega yang lain, karena ini memang lebih challenging. But at least as a GP yang kalian harus bisa lakukan adalah infeksi sekundernya harus tahu dulu. Faktor sekundernya apa, supaya obat itu bisa dipilih lebih gampang. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat, dan selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, tadi Dokter Hewan Kartika Amira. Dokter, kenapa infeksi telinga berkaitan dengan kulit, Dok? Mungkin itu pertanyaan pertamanya. Very interesting question. Banyak yang tanya ini sebenarnya, karena di manusia kan kulit kelamin gitu ya. Jawabannya simple, karena di hewan ketika kulit itu sakit, telinga juga ikutan sakit. This is the phenomenon that we don't see in humans. Manusia sakit alergi, telinganya nggak apa-apa dok, baik-baik aja gitu. Dokter yang alergi mungkin ngerasain ya, yang dokter ada eczema telinganya baik-baik aja, tapi anjing nggak gitu. Dan ternyata apakah ada reasonnya, specific reason? Not really. Tapi one reason yang kita bisa pikirkan sebagai dokter hewan spesialis adalah karena mereka integumen, part of the skin. Jadi telinga itu adalah ekstensi kulit, batas antara kulit dan mukosa. Jadi ingat ya, telinga masuk ke bagian dalam itu udah mukosa sebenarnya dok ya, bukan kulit lagi. But istilahnya pikirnya gini dok, telinga itu adalah kulit yang terbentuk invaginasi atau kulit yang masuk ke dalam gitu ya. Masih ingat kan istilah invaginasi ya dok ya. Jadi itu adalah bagian kulit. So this is why telinga adalah bagian dari kulit untuk hewan. Gitu. Oke, Dokter Kartika. Jadi karena telinga adalah bagian dari kulit dari hewan ya, itu jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua, Dok, dari Dokter Hewan Fandi Meika Putra. Kapan sebaiknya dilakukan tindakan flushing telinga? Kemudian cairan apa yang aman untuk flushing telinga tersebut? Flushing telinga pada umumnya tuh kita jadikan sebagai dalam tanda kutip last resort ya dok ya. Ketika obat telinga udah nggak membantu ya. Dan ketika pembersihan telinga dari luar juga nggak membantu. Untuk deep ear flush itu biasanya kita lakukan biasanya ketika lendirnya tuh sudah sifatnya mukopurulen dok. Udah nanah biasanya. Itu biasanya kita udah nggak bisa lagi dengan pembersihan telinga biasa, dan kita benar-benar harus bersihkan pakai flush ya, deep ear flush. Dan cairannya nggak susah kok dok, pakai NaCl. Justru kalau deep ear flush jangan pakai pembersih telinga komersil, karena ketika kalian deep ear flush ada potensi kita merusak gendang telinganya. It's a risk gitu. Karena kita kan membersihkan telinga bagian dalam dan ada resiko gendang telinga rusak, sehingga kalau kalian pakai cleaner yang komersil mau sebagus apapun untuk mereknya, kalau misal masuk dan bocor sampai ke bula, berabe, lebih susah terapinya nanti. Jadi, my advice adalah kalau misalkan kalian mau deep ear flush, pastikan dulu pasiennya nggak ada masalah, dan pastikan kalau deep ear flush harus dipasang ET, endotracheal tube. Masuk. Jangan sekali-kali kalian pakai deep ear flush bonek, tak cipit dengan bonek beneran ya. Bonek pakai Zoletil doang, bener-bener dicuci telinganya. Itu salah besar, malpraktek. Kenapa? Kalian masukkan cairan dalam jumlah signifikan ke telinganya. Ingat dok ya, THT, telinga dan tenggorokan. Kalau kalian nggak ada ET, nggak ada saluran nafas, bisa salah-salah masuk ke hidung dan bisa keluar lewat mulut dan bisa malah kemana-mana. Resiko apa dok? Berarti aspirasi pneumonia. Jadi mau kucingnya diem pun, jangan sekali-sekali di flash cuma pakai Zoletil. That's a really malpractice. Saya selalu diajarin kalau mau di flash harus pakai ET. Apapun tuh hewannya. Karena kita mau secure nafasnya, jangan sampai aspirasi pneumonia.
That's the biggest reason kenapa kita pakai ET. Meskipun prosesnya cepat ya, Dok ya. Itu jawabannya. Oke, semoga, Dok Fandi sudah mencatat ya, Dok, ya. Jadi di Pilpres itu last resort dan ET wajib dipasang, gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga dari dokter hewan Novendra Immanuel. Dokter, apakah ada komplikasi yang dapat berlanjut ditemukan pada hidung dan tenggorokan pada kasus telinga? Interesting, karena di manusia memang THT ya, Dok ya. Telinga dan tenggorokan, but in animals not really. Kita nggak lihat efek samping sampai ke hidung sama tenggorokan, Dok. Jarang banget. Justru komplikasinya kalau di hewan, Dok ya. Ini kita bicara hewan ya, bukan manusia. Di hewan itu kita cenderung melihat komplikasinya justru ke saraf. Saraf pusat. Manifestasi yang kita nggak lihat pada manusia kan ya. Karena kalau manusia infeksi telinga, ya kalau nggak itu tenggorokan, makanya mereka spesialis THT kan ya. Sementara di kulit, dermatologi dan otologi gitu. Karena kita sambungannya ke kulit. Kalau di hewan, Dok, itu kita nggak lihat hidung tenggorokan terluka, tapi malah ke meningitis biasanya. Sama gejala saraf seperti head tilt, kepala miring gitu ya, Dok ya. Terus ada gejala ataksia yang jalannya agak kayak orang mabuk, sampai matanya Horner yang berani kitanya sampai nutupin setengah mata pada kucing. Terus ada gejala saraf yang lain, termasuk kejang-kejang. Ekstensinya biasanya ke sana, Dok. Jadi komplikasi telinga itu yang paling umum itu bukan hidung tenggorokan, tapi ke saraf, neurological system. Itulah kenapa antara sakit kulit sama saraf itu sebenarnya berdekatan. Itulah kenapa saya dulu waktu di Amerika saya sering banget kalau kasus telinga saya konsulnya bukan ke penyakit dalam tapi ke neurologi, ke saraf. Saya minta mereka assess apakah ini sarafnya intact atau enggak. Karena untuk assess saraf kan ada itu Dok, yang belajar saraf mungkin tahu ya. Saraf 1 sampai 12 itu mereka harus assess semua karena itu lokasinya kan di sini, saraf kranial ya. Yang lokasinya dekat banget tetanggaan sama telinga. Itu manifestasi komplikasi telinga yang umum saya lihat, Dok. Bukan dengan hidung tenggorokan. Oke, jadi, ternyata berbeda dengan dunia kedokteran manusia. Jadi kalau di hewan mungkin komplikasinya bukan ke hidung dan tenggorokan, tapi ke neurological ya, Dok. Betul. Selanjutnya pertanyaan keempat ada dari Dokter Margi Mila, berapa maksimal konsentrasi bahan kimia yang disebutkan tadi sehingga dapat menimbulkan alergi atau atopik dermatitis? Bahan kimia maksudnya? Bahan kimia yang mana Mungkin ya? mungkin Dokter Margi Mila ada di masih ada? Bahan kimia yang disebutkan tadi tuh yang dimaksud apa ya, Dok? Atau kalau nggak dari sini mungkin bisa skip pertanyaan yang lain kali, Dok, ya? Oke, Karena belum jelas sambil maksudnya. kita nunggu pertanyaan dari Dokter Margi Mila yang dimaksud apa, Mhm. kita ke pertanyaan dari Ini Vet Service. Jika ada kasus parasit pada kulit, seperti Demodex dan Scabies, telinga mengalami keradangan, otitis eksterna, dan pina menebal. Seberapa jauh kita boleh mengatasi keradangan dengan kortison? Eee, kita bicara Demodex ya, ini saya berarti menganggap peradangannya pada telinga ya. Kalau pada telinga, it's fine, kalian mau kasih steroid topical sebanyak mungkin nggak ada masalah, selama itu bukan systemic steroids. Karena, tadi Dokter Widya juga udah sebutkan dan itu benar ya, jadi pemberian topical steroids, penyerapan ke kulit, dan ke sistem itu very very small and insignificant. Jadi kalau kalian mau gabungin terapi Demodex yang belakangnya lander-lander itu ditambah dengan obat telinga yang mengandung steroid, as much as possible silakan. Kalian mau kasih 2 kali sehari steroid, I really don't care, karena penyerapannya dalam tubuh sangat-sangat minimal. Yang penting dua-duanya diterapi. Sama-sama diterapi, satunya pakai obat topikal, sama satunya pakai terapi obat oral yang belakangnya lander-lander itu, saya rasa nggak ada masalah. Gitu, Dok. Oke, terima kasih untuk, Dokter Andika. Eee, Sepertinya Dokter Margimila masih belum muncul, jadi kita mungkin jawab pertanyaan dari dokter yang lain dulu ya, Dok, ya? Iya. Oke, ini ada pertanyaan dari Dokter Kristia Dila Afandi, Dokter Dila ACJ. Selamat malam, Dok. Bagaimana cara membersihkan telinga yang direkomendasikan pada pemilik hewan di rumah dan berapa sering sebaiknya dilakukan? Terima kasih, Dok. Oke. Very good question, yang memang umum ditanyakan ya. Ada 2 cara sebenarnya bersihin telinga tuh, Dok. Cara pertama, cara konservatif itu dengan pembersihan pakai kapas. Kapasnya dokter basahin pakai bersih telinga sampai basah, basah kuyup, basah banget pokoknya sampai netes-netes. Terus sumpel kapasnya dalam telinga, dipencet telinganya sampai nanti cairan dari kapasnya keluar. Dan setelah itu, setelah kurang lebih 15 sampai 30 detik, dokter ambil kapasnya, biarkan hewannya geleng-geleng kepala. Dan sisanya nanti dilap pakai kapas yang kering. Itu cara pertama. Cara yang kedua,
Itu cara yang lebih agresif, yang mungkin dilakukan di klinik hewan aja, yaitu dengan cara cairan telinganya dikasih langsung banjir, cerut, sampai telinganya banjir cairan telinga, baru dikocok-kocok, dan baru nanti biarkan hewannya geleng-geleng kepala, baru kita keringkan sisanya. Tapi cara ini lebih jorok ya dok, lebih kalau di rumah mungkin messy ya, kotoran kemana-mana, karena pas mereka geleng-geleng kepala, bayangin aja kemana-mana itu splatting everywhere gitu kan, kotoran telinganya. Jadi kalau untuk pet owner mungkin cara pertama lebih aman ya dok ya, cara kedua mungkin lebih enak dipakai di setting dokter hewan. Tapi pet owner mau melakukan nomor 2 pun silakan selama mungkin dikerjakan di outdoor. Itu prinsip pemeriksaan telinga dan durasinya biasanya twice a week ya dok ya, 2 kali seminggu. Jadi nggak usah terlalu sering. Tapi kalau telinga anjingnya tata normal, nggak ada masalah, sekali seminggu atau bahkan sekali sebulan pun juga nggak apa-apa kalau hewan itu normal dok. Karena hewan normal, yang kita bicara normal ya dok ya, itu dia bisa kok membersihkan telinga dengan sendirinya sebulan sekali. Kayak saya aja, saya punya kucing 3 ekor. Telinganya baik-baik aja dok, nggak pernah ada masalah. Saya sampai sekarang dok, dari adopsi belum pernah bersihin telinganya. And they're fine. Nggak ada masalah. Jadi makanya buat yang normal-normal, pemeriksaan telinga sebenarnya nggak wajib-wajib banget. Karena kita bersihin telinga tuh juga kita masukkan cairan kan. Kecuali kalian memang lihat telinganya kotor, then yes you need ear cleaning. Jadi note ya, ear cleaning is not for everyone. Tergantung hewannya butuh apa enggak. Gitu. Oke, terima kasih untuk Dokter Andika, mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa dijawab, belakangan karena selanjutnya kita akan masuk ke sesi games Kahoot nih, Dok. Oke, terima kasih untuk para speaker dan, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya yang sudah diberikan di kolom Q&A. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh speaker-speaker-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke games Kahoot nih. Sambil games Kahoot-nya persiapkan ini dokter-dokter yang, partisipan, kolega-kolega dokter hewan yang masih ada, di ruangan ini ada hadiah-hadiah nih yang bisa dokter menangkan.